sikap ini. Ambil sikap berdoa. Kita berdoa. Sungguh kami syukur kepada Bapa di dalam surga, berkenan Tuhan, kami bisa berkumpul di ruang ini untuk melaksanakan proses belajar mengajar kami. Saat sebentar Tuhan, kami akan mulai pembelajaran kami. Engkau yang mengujikan Roh Kudus-Mu untuk diam dalam hati dan pikiran kami pribadi dan pribadi. Terima kasih Yesus. Amin. Siapa yang tidak hadir? Semua yang hadir? Kenapa dia? Tidak ada kabarnya. Cuma dia yang tidak hadir? Baiklah. Kalian jangan kayak gitu ya. Kalau tidak mau hadir, kalau mau nggak datang ke sekolah harus ada pemberitahuannya. Oke? Oke. Topik kita pada pagi hari ini adalah apa ini? Sudah semua membaca? Sebelum itu Miss mau tanya, siapa di sini yang pernah mengampuni? Semua kan? Berarti semua anak-anak sudah tahu apa definisi mengampuni. Apalah si Firman? Iya, memaafkan. Apa lagi? Aku Miss. Memaafkan dengan setulus hati. Iya, apa lagi? Aku Miss. Tidak mengungkapkan berarti melepaskan seseorang dari kesalahan. Iya, betul. Apa lagi? Bagus, juga bagus. Apa lagi? Siapa lagi? Apa? Aku tidak kepada seseorang. Iya. Tidak memiliki lagi. Bagus. Tidak. Jadi mengampuni artinya memaafkan kesalahan orang lain terhadap kita tanpa kita mengingat-ingat kesalahannya lagi. Berarti memaafkan harus setulus hati. Baca dulu Juben. Pengampunan adalah baca dulu Bang. Pengampunan adalah sebuah keputusan dari hati dan mengampuni tidaklah mengubah masa lalu, melainkan mencerahkan masa depan. Artinya, pengampunan yang diberikan tidak berarti menghapus masa lalu karena semua sudah terjadi. Dengan mengampuni, seseorang dibebaskan dari beban kebencian dan hati terasa damai. Dengan begitu, langkah ke depan menjadi cerah. Pengampunan berarti kita membebaskan seseorang dari kesalahan yang telah dibuatnya. Ya, jadi pengampunan itu harus berasal dari hati. Jangan karena terpaksa, jangan karena misalnya ada orang maaf karena itu. Jangan gara-gara kamu memaafkan dia karena alasan. Tapi pengampunan itu adalah dari setulus hati. Jangan terpaksa, jangan karena disuruh, tapi karena dari dalam hati. Berarti pengampunan itu betul-betul harus dari hati. Tidak boleh terpaksa, oke? Kita lanjut. Di dalam Alkitab, kata pengampunan itu ada dari bahasa Yunani dan Ibrani. Ini dalam bahasa Ibrani, coba baca Bang Firman. Bapak, Atau Ibrani. Menutupi atau menyembunyikan. Jadi mengampuni berarti menutupi atau menyembunyikan pembalasan yang akan ditimpakan. Oke, jadi di dalam bahasa Ibrani ada kata kapar, artinya pengampunan, berarti menutupi atau menyembunyikan. Ini menutupi bukan berarti menutupi kesalahan dia, tapi kita menutupi, jangan ada pembalasan dendam lagi. Walaupun kamu sudah memaafkan dia, jangan ada lagi di hati kita untuk balas dendam sama dia. Baca lagi nomor 2, kau dibuka. Nasab. rasa Ibrani artinya membawa atau membuang jauh-jauh dari kesalahan orang lain, termasuk juga membuang kebencian terhadap orang lain. Iya, berarti itu membuang jauh-jauh. Kayak dendam, jangan ada lagi dendam. Kalau kita sudah mengampuni si Juben misalnya, kita harus membuang jauh-jauh segala kesalahannya. Kita membuang jauh-jauh dendam kita terhadap dia. Jadi kita harus menyayangi dia. Jangan ada lagi itu namanya kebencian. Yang nomor 3 bisa bacakan salah. Salah artinya memaafkan. Jadi mengampuni berarti memaafkan orang yang bersalah atau membebaskan pengguna atas kesalahannya. Sama seperti yang nomor 2 dan nomor 1. Kalau kita sudah mengampuni, kita harus dengan setulus hati. Jangan lagi mengingat-ingat. Misalnya hari ini udah memaafkanlah si Juben ini. Besok salah lagi dia. Udah tinggal lagi kesalahannya yang kemarin itu. Juben, kamu kemarin kayak gini loh. Kamu sekarang kayak gini lagi. Itu bukan berarti, itu artinya tidak pengampunan dari dalam hati kita. Ya, kita lanjut. Dalam bahasa Yunani ini ada 3. Yang pertama itu charizomai. Charizomai ini berarti penuh belas kasihan. Jadi pengampunan itu adalah penuh belas kasihan.
Jangan terpaksa. Aku memaafkan dia karena Tuhanku. Harus seperti itu. Bukan aku memaafkan dia karena si dia kawan dia, anaknya mamaku. Bukan seperti itu. Tapi karena belas kasihan yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Yang nomor 2 ada apieni, yaitu membuang atau mengirimkan yang jauh-jauh. Sama seperti yang dari bahasa Ibrani sebelumnya kan. Membuang jauh-jauh kesalahan. Tidak ada dendam. Nomor 3 apeis, artinya pembebasan. Nah ini bebas, tidak ada yang namanya dendam lagi, tidak ada yang namanya benci lagi, seperti itu. Sampai sini ada yang mau bertanya? Nggak ada, kita lanjut. Makna mengampuni. Nah mengampuni ini berarti dengan tulus hati, sama seperti yang tadi kan. Jadi mengampuni itu bukan karena keadaan terpaksa. Dan nomor 2, mengampuni harus lahir dari hati yang tulus. Iya. Kalau kita mau mengampuni seorang harus ada dulu dari dalam hati kita. Aku mau memaafkan dia, bukan karena apa, bukan karena dia begini, begitu. Tapi harus muncul dalam hati dan pikiran kita. Aku memaafkan dia, sama seperti Tuhan telah mengampuni kami. Seperti itu. Oke? Pentingnya mengampuni. Kali semua pernah yang mengampuni semua kan? Pentingnya apalah? Selain yang di depan itu apalah pentingnya mengampuni bagi kalian? Supaya apa? Iya, mengurangi dosa. Apa lagi? Mendapat pahala. Mendapat pahala apa lagi? Iya, Anda. Iya, bagus. Apa lagi? Mengubah masa lalu. Mengubah masa lalu. Artinya? Ya, contohnya misalkan iya, bagus. Iya, pas itu merubah masa lalu. Kemarin dia begini, sekarang masa depannya aku nggak mengingat kesalahannya lagi. Aku mau berkawan dengan tulus dengan dia. Seperti itu. Dibacakan yang pertama mengampuni. Mengampuni merupakan respon atau tanggapan kita atas kasih karunia sama seperti yang disebutkan Kakak Lin tadi. Tuhan itu rela disalibkan demi apa? Tuhan menebus dosa kita di apa? Kita dipandang nggak dari ras ini, dari ini. Berarti kita harus sama seperti Tuhan kita. Kita mengampuni itu tidak memandang orangnya. Kita mengampuni itu karena memang dari hati kita sendiri. Tidak ada kita mengampuni dia karena ada kasih imbalan, tidak seperti itu. Oke, yang nomor 2. Dengan mengampuni maka seorang akan dibebaskan dari kemarahan, kebencian ini. Kalau kamu tidak mengampuni, misalnya aku tidak mengampuni si Beben, setiap kali dimanapun dia berikan pasti aku benci sama dia, pasti aku jadi berdosa. Ih, si Beben itu disukai aku punya. Ih, si Beben itu aku gak suka dengan dia. Dia kayak gini. Itu. Tapi kalau kita dari ketulusan hati kita mengampuni dia, berarti kita jadi berkat. Kita tidak jadi berdosa. Kita kalau lihat si Beben, hai Beben, kita akan sama dia tanpa ada apa? Buka dua ya, kebencian. Yang nomor 3. Dengan memberikan pengampunan dan memperbaiki hubungan sosial. Iya, pasti. Misalnya di kelas ini ada nggak yang musuhan? Berarti siapa? Si Beben sama si Maria. Ya, musuhan. Si Galang sama si Fitri. Si Galang sama si Fitri. Miss harap setelah pembelajaran ini selesai, tidak ada lagi permusuhan di kelas ini. Sama yang dilakukan perempuan itu udah rela loh, disalibkan, jauh demi menanggung dosa kita. Masa kita sesama kita nggak bisa kita ampuni, Beben? Kita harus berdamai dengan ibu kita. Kalau kayak gini, ini kan satu ruangan. Masa ada kelompok circle yang lain, ini bermusuh sama ini nggak boleh lagi itu berkawan sama ini. Itu tidak boleh. Itu tidak baik. Kita harus saling mengampuni ya Maria, ya Bebe. Iya nggak apa-apa. Satu kelas juga sama. Dan jadi Bebe dan Maria harus berdamai. Enggak sama Fitri, Miss. Dan Salam-salaman dulu. tanya dulu kalau Bebe, gimana kamu mengampuni si Maria? Gimana kamu mengampuni seseorang yang salah pikiran? Dengan hati yang tulus, murah hati. Iya, di depan ada di situ 4 cara. Yang pertama itu kita bisa berdoa.
Kudusnya kepada kita ke dalam hati kita, supaya kita diberi kedamaian hati, supaya kita tidak mau membenci Dia. Yang kedua ada niat dalam hati. Kalau kamu tidak ada niat dalam hati kamu, tidak usah kamu memaafkan dia, karena itu akan menimbulkan dosa bagi kamu. Kamu belum tulus hatinya memaafkan dia, kenapa kamu bilang di diri kamu sudah memaafkan dia? Itu jadi dosa. Yang ketiga ada ketekunan untuk melakukan pengampunan. Di Matius 18 ayat 21 coba. Siapa mau Alkitab? Matius 18 ayat 21 sampai 22. Matius 18 ayat 21 sampai 22. Iya, bisa satu orang membacakan dengan keras? Matius 18 ayat 21 sampai 22. Bisa satu orang yang membacakan? Matius 18 ayat 21 sampai 22. Satu orang saja dia saja keras ya bang. Matius 18 ayat 21 sampai 22. Matius 18 ayat 21 sampai 22. Dengarkan singkat ini. 1, 2, 3. Kemudian tetangga Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Ya. Tuhan saja berfirman kita harus mengampuni 77 kali. Iya kan? 70 kali 7 kali. Tidak 7 kali. Berarti kalau kamu mengampuni orang hanya 2 kali, sekali itu tidak perlu. Berarti ada ketekunan, ada niat dalam hati, ada ketekunan. Seperti di Matius 18 ayat 21 sampai 22. Kita harus mencerminkan ayat Alkitab itu dalam kehidupan kita. Oke? Yang terakhir harus berani berkorban untuk memberikan pengampunan, yaitu tidak menunggu balas. Kayak yang bilang yang pertama itu, kamu maafkan dia bukan karena imbalan. Kamu maafkan dia bukan karena mama kami berkawan. Kamu maafkan dia bukan karena dia satu meja tuh, bukan. Tapi memang betul-betul dari hati. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya? Lanjut. Oh, kita ada ini. Belum sampai situ. Miss mau dibagi 6 kelompok. Di kelas ini ada berapa? 30. Berarti ada 5. Jadi yang membagi itu bisa pilih. Oh juga gak diajak. Itu dulu bang, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Balik lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 1, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 3, 4, 5 kali 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Sampai mana? Sampai dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas. Dengarkan nih, yang kelompok 1 di sini, kelompok 2 sana, 3, 4, 5, kelompok 6. Jangan ada suara. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini. Ada.
atas sama kalian. Apa?